Assalamualaikum Sobat Football United. Ineos terus melakukan perubahan di Manchester United. Salah satu perubahan yang kabarnya akan dilakukan di musim panas nanti adalah melakukan perubahan squad Manchester United. Akan ada pemain yang masuk dan tentu saja harus diimbangi dengan pemain yang keluar. Kenapa? Financial fair play. Yang kabarnya situasi financial fair play inilah yang membuat Manchester United tidak bisa berbuat banyak di bursa transfer musim dingin nanti. Di sisi lain, memang Ineos ini mempersiapkan budget yang besar untuk musim panas nanti. Nah, budget ini menurut gue secara realistis bisa didapatkan dengan menjual atau melepas pemain. Siapa-siapa saja yang akan dilepas, menurut gue ini sekali lagi hanya asumsi gue secara ringan amatiran, yang mungkin akan dilakukan oleh Manchester United. Saat ini di bursa transfer kemarin, Manchester United tentu saja lebih banyak melakukan kegiatan melepas pemain terutama dengan pinjaman. Nah, salah satu hal yang disebutkan ini dilakukan oleh Manchester United sendiri ya untuk mempersiapkan musim panas nanti, di mana Manchester United juga berharap pemain-pemain yang dipinjamkan ini juga bisa lepas secara permanen. Menurut gue ada beberapa hal yang harus disadari juga, ada beberapa pemain yang memang nanti situasinya ya mungkin diharapkan untuk dilepas ataupun dijual, tapi situasinya saat ini kontrak mereka akan selesai. Dalam hal ini contoh seperti Anthony Martial, peluangnya untuk lepas dengan transfer itu ada di musim dingin kemarin, tapi diputuskan untuk tetap stay dan baru di musim panas nanti dia bisa pastinya lepas juga secara gratisan. Bagaimana dengan pemain-pemain lain? Nah, ini ada situasi yang bermacam-macam. Gue akan sebutkan beberapa nama ya menurut gue secara ringan amatiran yang bisa dilepas, berapa harga untuk dilepas, dan menurut gua nanti Manchester United di akhir kira-kira akan memiliki budget berapa. Ini secara ringan amatiran sekali lagi. Oke. Pemain nomor 1 yang gua lihat akan dilepas adalah seorang Jadon Sancho yang saat ini bermain di Borussia Dortmund dengan status pinjaman. Diharapkan dia akan bermain luar biasa, kontribusinya juga akan tinggi sehingga akan mempengaruhi valuasi. Gua berpikir pemain ini siapapun nanti manajer Manchester United yang akan terjadi di musim panas, apakah dengan Erik ten Hag ataupun bukan Erik ten Hag, menurut gua sudah selesai masa depannya di Manchester United dengan apa yang dilakukannya. Karakter seperti itu bukan karakter pemenang, bukan karakter positif yang sudah ditunjukkan, dan menurut gua ini bisa memiliki potensi yang tidak bagus di dressing room. Siapapun manajernya menurut gue, sehingga memang solusi yang terbaik bagi Jadon Sancho adalah mengakhiri kerjasamanya di Manchester United. Berapa kira-kira dilepas Jadon Sancho di musim panas nanti? Kalau gue melihat Transfermarkt, valuasinya ada di 25 juta. Menurut gue didatangkan dari Borussia Dortmund mungkin sekitar 2 musim yang lalu dengan angka yang sangat fantastis, ada di 80 juta. Menurut gue Manchester United mudah-mudahan bisa melepas di angka 50. Ini sesuatu yang sulit ya, karena 2 kali lipat dari valuasi versi Transfermarkt saat ini. Tapi kalau dia bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang signifikan di Borussia Dortmund, ya Manchester United bisa saja melepas dengan angka 50 juta. Dan ini berarti ada 30 juta kerugian ya kan, karena ketika dia didatangkan dengan harga 80 juta. Oke. Lalu pemain selanjutnya ada 2 pemain menurut gue, yaitu adalah Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Dan kalau dilihat versi Transfermarkt, valuasi dari Scott McTominay itu ada di 28 juta, sementara Harry Maguire ada di 20 juta. Kontrak sendiri dua-duanya ini sampai dengan tahun 2025. Nah, bisa jadi di musim panas nanti akan sama situasinya dengan musim panas tahun lalu, di mana 2 nama ini juga disebutkan akan dilepas. Dilihat dari valuasi keduanya, menurut gua 50 juta itu bisa didapatkan dari kedua pemain tersebut. Dan ya dengan segala hormat, Scott McTominay pemain rotasi yang bagus, Harry Maguire pun juga demikian. Tapi kalau melihat usia dari Scott McTominay saat ini sudah 27 tahun, lalu juga Harry Maguire yang menurut gue sudah menginjak 30 tahun, Manchester United butuh peremajaan di 2 sektor yang saat ini diduduki oleh Scott McTominay dan juga oleh Harry Maguire. Bisa jadi dua-duanya lepas, bisa jadi salah satunya, tapi kalau gue asumsikan keduanya lepas, maka paling tidak 50 juta itu bisa datang ke Manchester United. Nama selanjutnya ini mungkin menimbulkan kontroversi, yaitu adalah seorang
Mason Greenwood, pemain yang bermasalah dengan hukum. Ada situasi sulit di Manchester United dan klub sudah memutuskan ya tidak akan bekerja sama tapi tetap membantu karir dari seorang Mason Greenwood yang saat ini ada di Getafe. Kontraknya akan berakhir di musim musim panas nanti di Getafe ya 2024. Tapi di Manchester United dia masih bisa sampai tahun 2025 dan menurut gua besar kemungkinan Mason Greenwood bisa jadi juga akan dilepas secara permanen ke klub lain dengan transfer, dan ada kemungkinan besar juga akan di klub Spanyol karena saat ini dalam tanda kutip dia seperti kayak mempromosikan dirinya bagaimana dia bermain berkembang bersama dengan Getafe. Tentu saja masih ada banyak fans yang ingin berharap Mason Greenwood supaya kembali lagi ke Old Trafford ke Manchester United. Tapi menurut gue ada dua faktor, paling tidak nomor satu kesepakatan sudah dibikin. Nomor dua ya Mason Greenwood yang bermain bagus di Getafe harus dilihat situasinya juga berbeda. Getafe bukan Manchester United, La Liga bukan Premier League, medianya berbeda, orang-orangnya berbeda, sehingga Mason Greenwood lebih bisa bermain atau konsentrasi di atas lapangan ya, di sepak bola tidak begitu banyak gangguan dari luar lapangan, dan menurut gue ini penting bagi perkembangan karir pemain yang masih berusia 22 tahun. Ada beberapa klub raksasa yang dikaitkan ya, mulai dari Barcelona, yang terakhir juga Atletico Madrid. Gua menilai Mason Greenwood ini yang saat ini ada di angka berapa? 7,5 valuasi dari Transfermarkt. Mungkin bisa sampai ke angka 50 juta sih menurut gua secara ringan amatir. Gua sekali lagi bisa salah, tapi melihat bagaimana potensi yang ditunjukkan oleh Mason Greenwood dan klub-klub raksasa yang mengincar. Tentu saja ketika mereka mengincar bisa jadi ada semacam kayak resiko ya yang mereka dapatkan, tapi menurut gua Manchester United juga tidak mungkin akan melepas dengan harga murah. Ada situasi juga yang dipertimbangkan di sana, dan gue berharap sih angka 50 itu bisa didapatkan, melihat sebenarnya secara teknis potensi dari Mason Greenwood ini sangat-sangat besar sebagai seorang pemain sepak bola di atas lapangan. Oke, pemain lainnya ini mungkin juga kejutan. Gue menilai seorang Anthony, pemain yang didatangkan dari Ajax dengan angka fantastis, nyaris 100 juta. Kontrak masih jangka panjang ya, berakhir 2027 sebenarnya. Tapi kalau gue melihat memang dia nampak kesulitan di sayap kanan. Pemain kidal ini, hal yang menurut gue sebenarnya secara teknis bagus ya. Artinya ada pemain dengan kaki lain di posisi yang berbeda. Sayap kanan tapi kakinya kidal, posisi kiri tapi kakinya kanan ya. Nampak kesulitan secara teknis, dia belum bisa berkembang, ada gangguan tentu saja di luar lapangan, dan saat ini posisinya sudah dikuasai oleh seorang Alejandro Garnacho. Opsi lain Amad Diallo pun juga bersiap ya di sana. Marcus Rashford tentu saja juga bisa dimainkan di sana. Ada banyak opsi bagi Manchester United, di samping juga opsi lain untuk mendatangkan pemain baru. Dan menurut gua momentum musim panas nanti ini, kalau memang ingin melepas Anthony secara transfer, artinya dijual, bisa jadi hal yang bisa dilakukan ya, untuk menghindari harga yang lebih jatuh. Karena ada resiko musim selanjutnya kalau dia tidak perform, pasti harganya akan sangat jatuh sekali. Dan realistisnya di musim panas nanti ini, Anthony bahkan sudah diskon 50%. Menurut gue ada di angka 50 juta ya. Itu pun juga akan ada kesulitan klub-klub mana saja yang ingin mendatangkan Anthony. Dua pemain lainnya yaitu adalah Facundo Pellistri dan ada 3 pemain ya, yaitu adalah Alvaro Fernandes dan juga Donny van de Beek. Donny van de Beek menurut gue ini akan ada banting harga di sana. Saat ini valuasinya hanya 9 juta, Alvaro Fernandes 7 juta, dan Facundo Pellistri ada di angka 10 juta. Jadi ketiganya menurut gue secara realistis mungkin ada di angka 30 juta. Ya, Alvaro Fernandes contohnya sudah diincar oleh Benfica ya kan. Sementara Facundo Pellistri menurut gue musim ini menunjukkan bahwa dia memang belum bisa kapasitasnya berada di Manchester United sebagai pemain inti, sehingga di musim panas nanti momentum yang tepat juga untuk dilepas, sehingga Manchester United punya budget untuk mendatangkan pemain baru, utamanya di sayap kanan. Nah, dari pemain-pemain tersebut ya, ini cukup banyak jumlahnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya benar, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 8 pemain. Manchester United punya potensi
untuk mendapat sekitar berapa ini berarti sekitar 200 jutaan ya, 240 mungkin, 230 240 dari pemain-pemain tersebut, yang tentu saja akan lebih mengimbangi Manchester United dari sisi financial fair play dan juga amunisi untuk bisa lebih bergerak bebas di bursa transfer musim panas nanti. Di samping juga posisi-posisi tadi itu menurut gue memang posisi-posisi yang Manchester United bisa melakukan peremajaan, menambah kualitas dengan mendatangkan pemain baru. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sepakat tidak sepakat? Berapa valuasinya atau mungkin ada pemain lain? Gak apa-apa, berbeda, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.